Pemirsa, sidang pembacaan tuntutan 5 terdakwa perkara dugaan pembunuhan berencana telah dibacakan dan berbagai pihak menanggapi tuntutan kelima terdakwa. Sudah tepatkah tuntutan JPU dan apa pula yang bisa diupayakan para tim kuasa hukum untuk meringankan tuntutan hukuman para terdakwa? Melalui sambungan virtual kita sambung dengan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat siang, Bang Jamin. Selamat siang, Bang Jason. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Newsline. Pekan lalu kita sudah menyaksikan proses ini penyampaian tuntutan dari JPU ke sejumlah terdakwa. Ferdy Sambo seumur hidup, Richard Eliezer 12 tahun, kemudian Putri Chandrawati banyak yang menilai kok sama dengan Ricky Rizal dan juga Kuat Maruf. Tanggapannya Bung Jamin, apakah JPU ini sudah melayangkan tuntutan dengan arif? Ya, pertama kita lihat dulu kasus Ferdy Sambo dituntut selama seumur hidup ya. Seumur hidup itu artinya klasifikasi kelas 1 di bawah tuntutan tertinggi yaitu hukuman mati. Dalam pertimbangannya tidak ada satupun memang saya setuju tadi terkait dengan tidak adanya alasan yang meringankan begitu ya. Nah, kalau nggak ada alasan yang meringankan tentu posisinya di situ bisa hukuman mati, cuma hukuman mati itu masih kontroversial ya Mas. Jadi PU juga takut juga menerapkan kait dengan hukuman mati. Nah, bagaimana konteks dengan seperti ini nanti penasihat hukumnya? Penasihat hukumnya akan mendalilkan kalau sebenarnya hakim harus memperhatikan jasa-jasa dari Ferdy Sambo selama dia dalam aktif sebagai kepolisiannya dengan pangkat yang tinggi ya sebagai perwira ya bintang 2. Dan itu kalau nanti hakim mempertimbangkan sebagai suatu keringanan bisa jadi hukuman yang tadinya dengan huruf bisa menjadi dengan angka ya atau masuk ke dalam 20 tahun begitu kalau masih masuk ke dalam alasan-alasan yang meringankan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan Putri. Putri kita lihat banyak kecewa ya, apalagi keluarga korban melihat bahwasanya peran Putri bukan hanya untuk membantu melakukan tindak pidana dan dianggap tidak mempunyai niat jahat dari awal. Tapi dari fakta-fakta yang disampaikan di persidangan oleh Richard Eliezer dan sesuai dengan beberapa bukti lain, itu menunjukkan kelihatannya Putri ini bagian dari directing mind ya atau aktor intelektual bersama-sama dengan Ferdy Sambo. Sehingga harusnya dalam posisi seperti ini dia hukumannya walaupun tidak melakukan eksekusi tetapi bersama-sama melakukan perbuatan itu kedudukannya harusnya hukumnya nanti lebih tinggi dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum saat ini yaitu 8 tahun. Yang ketiga terkait dengan Richard Eliezer yang dihukum 12 tahun. Terus terang memang Richard Eliezer ini tidak bisa dibandingkan dengan Ferdy Sambo. Kenapa? Karena Ferdy Sambo itu dakwaannya kumulatif dengan 2 tuntutan. Satu tuntutan pembunuhan berencana, yang kedua adalah obstruction of justice di pasal 48 dan 49 yang sanksi pidananya maksimum 10 tahun. Sedangkan Richard Eliezer tidak dikenakan obstruction of justice. Dengan demikian, maka kalau ada orang yang membanding-bandingkan terkait dengan hukuman tuntutan jaksa terkait dengan Richard Eliezer dan Ferdy Sambo, ini nggak pas ya, tidak pas sama sekali. Apalagi Richard Eliezer ini merupakan justice kolaborator yang sudah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, yaitu LPSK. Sehingga menurut saya hukuman yang 12 tahun ini begitu tinggi ya dibandingkan dengan apa yang sudah dia perankan. Kita tidak menginginkan seorang pembunuh itu bebas, tetapi mendapatkan keringanan karena dia memiliki kesempatan atau memiliki suatu GC yang membongkar semua kejahatan-kejahatan ini sehingga kejahatan ini bisa terungkap dan disidangkan di pengadilan. Terkait dengan berikutnya lagi yaitu Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal, saya kira harusnya ini juga ada perbedaan di mana Ricky Rizal seorang polisi yang mengerti kedudukannya sebagai polisi, harusnya hukumannya lebih tinggi dibandingkan Kuat Ma'ruf yang orang sipil dan sama sekali tidak mempunyai niat apapun untuk mewujudkan suatu tindak pidana tersebut. Baik. Nah, itulah klasifikasi yang mungkin bisa saya jelaskan. Seharusnya nanti hakim dapat memberikan pertimbangan terkait dengan klasifikasi-klasifikasi tersebut, Mas Jason.
Baik, Bang Jamin tadi menyinggung sedikit terkait dengan pertimbangan hakim bahwa jasa-jasa Ferdy Sambo, kita berbicara Ferdy Sambo dulu. Tadi Bang Jamin bilang kalau jasanya ini bisa dipertimbangkan untuk bisa meringankan, yang tadinya seumur hidup mungkin bisa ke angka tertentu atau ke tahun-tahun tertentu. Ini seberapa besar peluang jasa Ferdy Sambo ke institusi kepolisian untuk bisa meringankan hukumannya, Bang Jamin? Ya, kalau kita lihat dari konteks tuntutan jaksa penuntut umum mengatakan kalau tidak ada satupun ya yang dapat membuat jadi keringanan. Kalau tidak ada satupun memberikan keringanan tapi hukumannya seumur hidup, kalau ada keringanan tentu hukumannya tidak seperti yang apa dituntut oleh jaksa penuntut umum, maka berbeda. Maka nanti penasihat hukum akan berusaha mengatakan kalau Ferdy Sambo ini sudah banyak melakukan tugas ya kenegaraan yang terkait dengan proses penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus besar ya, banyak yang sudah dilakukan sehingga patutlah untuk mendapatkan penghargaan ya. Tapi sekali lagi kenapa JPU tidak memberikan itu? Kalau diberikan hakim tentunya hakim kemungkinannya akan menurunkan status tuntutan yang dari sumber hidup itu menjadi 20 tahun begitu. Itu kan sudah ada relevansinya dengan keringanan hukum, memberikan sumbangsi ya, keringanan hukuman karena memberikan sumbangsi bagi bangsa dan negara. Itu konteksnya, Mas Jason.